masih di Bukan Bat. Masih semangat? Mana suaranya? Ini kebersamaan itu sangat luar biasa. Mas, sebelum mulai ini untuk TKI sabar ya yang mau berangkat. Masuk TKI. Siapa dong? Ya udah, saya doakan mudah-mudahan mendapat majikan yang baik-baik ya. Jangan sampai kamu dikasih apa? Setrika punggungmu. Ya. Amin. Mau berangkat Kembali ke lab. Selamat malam Mas Aib Saipuddin, apa kabarnya ini? Baik Mas Toko. Cakep ya, kalem ya orangnya ya. Biasanya orang pendiam itu makannya sedikit tambahnya banyak. So tahu deh. Lu saya ini pernah ngomong, pernah jalani. Saya ini kalau disuruh ini silakan, iya begitu yang punya rumah masuk, set. Malu-maluin. Iya. Mas, langsung aja nih Mas Aib, kan pernah disekap selama 10 bulan oleh perompak Somalia nih. Nah, gimana nih awalnya kapal Mas Aib bisa dibajak mereka nih, monggo. Untuk pertamanya saya bekerja di kapal asing ya Mas ya. Waktu itu kita sedang melakukan satu misi ke daerah Samudra Hindia. Karena kita kan waktu itu di kapal karier ya. Mas Aib, ya. Lebih kecil lagi Mas suaranya. Pelecehan kamu tuh. Maksudnya dia tuh lebih kenceng kamu. Lebih kenceng Namanya tuh. Ya waktu itu kita sempat bekerja di kapal asing itu, gitu kan. Dengan nama kapal kami itu Winpar ya waktu itu ya. Nah, Winpar kita sailing di Samudra Hindia gitu kan. Kurang lebih sekitar 8 bulan kita tidak ke darat gitu kan, karena kita misi kita kan mengupload hasil tuna kapal pancing ya. Nah gitu. Nah di sana padahal masih jauh dari Somali, nah kejadian kita disandra gitu kan, seperti itu. Awalnya di Somalia juga? Bukan di Somali Bu, awal kejadiannya kita dilepas perairan Somali, 170 mil dari perairan Somali. Kita 14 hari perjalanan dari TKP kita di Sandra sampai dibawa ke Somali, 14 hari perjalanan, cukup jauh juga. Berarti jauh dari Somali, perairan Somali, tapi dia masih berani keluar dari ya? TKP kita 14 hari perjalanan. Mereka datang tiba-tiba gitu? Iya, mereka datang tiba-tiba dengan menggunakan kamuflase ya. Apa tuh gimana kamuflasenya? Dia menggunakan kapal, waktu itu sejenis kapal turis ya. Kapal elit gitu kan, berbendera Inggris waktu itu ya. Tapi lisensinya Seychelles gitu kan. Nah di sana ini kan kita tidak tahu kan. Kalau kapal sipil kan sering lalu lalang ya di laut itu gitu kan. Nah umum juga gitu dia kan. cara kamuflase dia seolah-olah benderanya bendera bukan benderanya, tapi dia langsung begitu banyak pasti. Makanya kita harus tetap waspada. 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 Waskito. Kok malah waskito? Waskito itu bahasa Jawa yang lebih kromo banget. Iya. Oke. Untuk Mas Aib lagi sebentar ya Bu Isabel ya. Waktu itu dengan jalur apa Mas Aib dan seluruh awak kapal dibebaskan? Apa dengan tebusan atau penyerangan militer terhadap perompak Somalia nih, monggo? Kita ditebus Pak ya. Kita ditebus oleh pihak owner dari Taiwan gitu kan. Pertama permintaannya kan waktu itu 9 juta US ya. Setelah 10 bulan berlangsung gitu kan jadi 700.000. 700.000 dolar. 700.000 dolar. Baru kita dibebasin seperti itu. Pihak Taiwan menembus. Iya. Naik ya gitu. Turun dong Tarjo. Aduh bisa gitu nggak sih? Tahap maksudnya tetap bertahap. Turun tapi Mas. Tapi yang nembus malah dari Thailand ya? Taiwan. Dari Taiwan. Owner kita Taiwan. Ya nggak apa-apa kan dijelasin. Gimana? Terus dari Taiwan kemudian? Ya pemerintah, bukan pemerintah sih, itu lebih ke owner ya, lebih ke PT ya, lebih ke pemilik kapal. Mereka memberikan ransum atau uang tebusan gitu kan langsung gitu. Nah, jam kemudian kita bebas. Telepon-teleponan sama keluarga juga nggak waktu itu intensnya tidak bisa Mas ya. Kami menelpon keluarga atau seperti apa itu tidak bisa sama sekali. 14 hari di laut. Nah, terus keluargamu kok nggak pulang-pulang? Sudah biasa kan kalau untuk di karier, kalau untuk di karier kita kan paling lama itu sailing itu sampai 34 bulan di laut nggak nemu darat gitu kan. Nyari duit kayak gitu coba. Kamu duduk cengangah-cengengah. Ombak, jauh dari keluarga. Ya harus bersyukur nih duduk-duduk. Satu orang dibayar 5 juta bersyukur dong. Berapa Mas?
5 juta untuk 5 juta orang itu. Kembali ke laptop. Sebentar Bu ya. Bu Ani Ini Bu Ani. Somalia itu ibu kotanya Mogadishu. Mogadishu. Itu sampingnya Teluk Eden, Ethiopia dan Samudra Hindia. Bener ya Mas Said ya? Tanya dulu yang daerahan. Ngerti wong saya baca buku tadi di situ. Oh pantesan lagi ke kamar mandi lihat-lihat peta. Loh, kita harus reading skill dong. Iya. Nambah wawasan. Tapi bacanya tadi sedikit-sedikit. kebalik. Justru kalau lurus saya nggak bisa. Beda berarti. Itu Mas Saib lagi nih. Matanya kebalik. Selama di Sandra, bagaimana perlakuan perompak Somalia kepada Mas Aib dan ABK yang waktu itu di Sandra nih, monggo. Iya, pada waktu itu ya. Kalau untuk perlakuan Somalia, Perompaknya. perompak ke Somalia di sini memang mereka kan istilahnya bosnya ya, jadi kita harus manut-manut kepada mereka gitu kan. Memang Nurut ya nurut gitu kan. Tekanan demi tekanan kita alami gitu kan selama 1 sampai 3 bulan seperti apanya gitu kan. Apalagi kalau negosiasinya berjalan buntu gitu kan, sering dilampiaskan kepada ABK gitu kan. Kadang intens mengokang senjata gitu kan, jadi makanan kami sehari-hari seperti itulah. Gitu kan. Tekanannya kekerasan gitu, misalnya tekanannya? seperti apa? Misalkan kalau dulu kami Taiwan ya, misalkan Taiwan no money gitu kan. Terus katanya, wah ini ship no good katanya gitu kan. Semua kru mati, dia bilang seperti itu, secara psikologis gitu kan. Jangan. Jadi dihantam psikologis. Iya, kalau untuk fisik alhamdulillah tidak. Biar Itu hanya move aja kali, move aja. Berarti Tapi termasuk enggak. bersyukur ya Mas ya, putranya Ibu ya yang masih Iya. intens berkomunikasi sebelumnya ya. Pokoknya kita doakan lah supaya cepat selesai. Amin. Kembali ke laptop. Untuk Mas Aib Saifuddin lagi nih. Setelah mengalami penyanderaan, jujur nih, Mas Aib sendiri trauma nggak sih jadi pelaut lagi? Monggo. Kalau untuk trauma boleh dibilang memang ada ya, gitu kan trauma gitu kan. Tapi untuk ke laut lagi kita masih siap Mas gitu kan. Karena kalau untuk profesi ya, Mas Aib? iya profesi gitu kan sudah ada yang ngatur lah segalanya gitu kan. Kita mau kapal mana, misalkan dibajak lagi di Somali mungkin sudah ada yang ngatur. Berarti harus hati-hati kalau ada kapal bendera kayaknya ini bener apa enggak benderanya ya. Waspada. Tapi nggak semua kapal lewat Somalia itu dibajak. Enggak semua juga, ada yang lolos juga. Ada yang bisa lolos. Kan mereka membajaknya secara acak. Terbang aja. Kapal nggak di laut. Ya nggak bisa dong. Baling-baling Gitu. bambu. Ya itu mungkin lagi anulah ya kena ujian aja. Iya betul. Oke, kalau Ibu Ani gimana nih setelah kejadian ini? Ibu Ani melarang seluruh putranya menjadi seorang pelaut atau bagaimana monggo? Enggak sih, memang sudah anak-anak cita-citanya memang ada keinginannya untuk di laut gitu ya. Karena suaminya Ibu juga pelaut, Mas. Iya. Jadi ya saya sih menyarankan untuk anak-anak tuh kalau berlayar land-land Asia aja deh, nggak usah Eropa. Jadi trauma juga sih kalau anak-anak ini ke landnya ke Eropa gitu melalui terusan Suez itu agak-agak nggak terima gitu deh. Lebih baik sudah di cancel aja deh gitu, nggak usah deh gitu. Udah saya nggak mengharapkan uang kok, nggak mengharapkan dolar gitu ya. Udah deh lebih aman cari yang di Asia-Asia aja gitu. Oke. Ya. Wah, saya tuh kalau jadi sekjen PBB Ban Ki-moon, itu wah. Bang Kimun. Bang Kimun. Itu saya bikin kayak pelabuhan internasional. Jadi orang udah aman di situ mau lewat aja gitu. Iya. Nanti saya akan mengirim surat kepada mereka. Kembali ke Emang bisa nulis surat. pakai surat kebalik lagi itu tadi. Iya. Pemirsa. Apa-apa mimir tetap pemirsa. Silakan diminum dulu Mas Aib. Oke. Udah. Ini baru 2 tahun Ya. baru 2 hari. Bintang tamu saya yang selanjutnya adalah seorang model cantik. Wah, ini tombol ngantuk. Aduh. Mas Aib lebih ya. Berdarah Inggris Indonesia. Lah kebetulan itu tadi Somalia itu pernah dianu sama Inggris dulu, Inggris dan Itali dulu. Baca saya. Bisa. Sana bahasanya itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Itali dan bahasa Somalia. Yes. Yang peduli dengan masalah kemanusiaan, humanisasi memanusiakan manusia yang selalu mengenai manusia.
seperti apa tanggapannya terhadap masalah pembajakan ini? Langsung aja kita sambut Catherine Wilson. Kita harus persuasif dong. Apa kabar semuanya? Pega. Orang nggak dia apa-apain. Aduh, slowly. Gak usah banyak menghayal. Lihat kondisi keuanganmu aja di bawah UMR atau macam. Balik ke laptop. Tunggu. Tadi Mas ngomongin Mas Tukul sendiri apa gimana? Enggak, ini loh, kutu kuprat. Kutu loncat. UMR DKI itu 1.150.000. Ya. Kamu masih separohnya. Ditambahin dong. Ngimpinya terlalu berlebih. Tambahin enak. Kerja. Selamat malam, Keket yang cantik. Setiap dirimu datang pasti selalu disambut ramah. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Mas Tukul gimana kabarnya? Everything is okay. Sehat. Ya. Dan selalu menghibur dunia lah ya. Untuk Mbak Keket, dirimu kan paling bersemangat dalam masalah kemanusiaan ini. Nah, melihat video tadi di mana saudara kita disandra oleh perompak Somalia, gimana nih pendapat dirimu nih, monggo? Yang pasti saya sebagai warga negara Indonesia turut bersedih ya. Maksudnya nyes banget gitu, apalagi mereka warga negara Indonesia dan dibajak di Somalia gitu. Kita turut prihatin juga. Makanya saya minta kita semua berdoa untuk mereka. Semoga masalahnya cepat selesai dan tidak terjadi apa-apa sama mereka, biar mereka bisa kembali ke keluarganya masing-masing. Amin. Ya. Amin. Kita berdoa lah pokoknya. Kembali ke laptop. Nah, laptop itu artinya laksanakan amalkan Pancasila, Indonesia pasti top. Nah, dirimu sendiri punya teman yang berprofesi sebagai pelaut nih, monggo. Punya nggak? Ada sih, tapi di luar negeri, nggak di sini. Ada ya. Ini punya Popeye ini. Makan bayam ya. Berarti punya ya teman. Punya. Banyak dari kita yang melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat. Nah, dirimu sendiri selalu merasa was-was nggak sih kalau di mana saja mungkin bisa terjadi pembajakan ini? Pastinya was-was sih harus ya, kita harus berjaga-jaga ya. Tapi selalu berdoa, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Amin. Iya, Amin. supaya kita tak apa-apa harus selalu berdoa. Dengan doa adalah kekuatan sangat luar biasa. Dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jangan kemana-mana, tetap di bukan maaf.